warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Cintiasari, NPM 1911100336, PGMI semester 4 kelas H. Saya akan menjelaskan materi tentang perspektif pembelajaran ilmu pengetahuan sosial di MI dan SD. A. Teori dan rasionalitas ilmu sosial. Untuk memahami konsep ilmu sosial secara umum, perlu berpijak kepada perkembangan pemikiran bidang. Bidang tersebut di Amerika Serikat yang telah dianggap sebagai salah satu negara yang telah menunjukkan reputasi akademis. Menurut Winata Pura dan kawan-kawan, menyatakan bahwa suatu definisi tentang social study, bahwa studi sosial adalah ilmu sosial yang telah disederhanakan untuk tujuan pendidikan. Pendidikan ini kemudian dibakukan dan memiliki arti bahwa social study memiliki aspek-aspek ilmu sejarah, ilmu sosiologi, ilmu antropologi, psikologi, ilmu geografi yang dipilih untuk tujuan pembelajaran sekolah dan perguruan tinggi. Pada tahun 1955 terjadi terobosan yang sangat besar. Holt dan Metcalfe mencoba melihat cara baru dalam pengintegrasian pengetahuan dan keterampilan ilmu sosial untuk tujuan pendidikan kewarganegaraan. Secara umum ditegaskan oleh Barr pada kisaran tahun 1940 sampai 1960, terjadinya tarik-menarik antara dua visi sosial study. Di satu pihak, adanya gerakan pengintegrasian berbagai disiplin ilmu untuk tujuan citizenship education yang terus bergulir sampai tahap yang lebih canggih. Di lain pihak, terus bergulir gerakan pemisah berbagai disiplin ilmu sosial yang cenderung memperlemah konsepsi social education. Pada dasawarsa 1970 terjadi pertumbuhan studi sosial yang serupa dengan perkembangan sebelumnya, dengan hasil yang hampir semua proyek kurikulum menitik beratkan pada proses inquiry, pengembalian keputusan, klarifikasi nilai, dan masalah yang berorientasi pada siswa. Dalam dasawarsa terakhir, yaitu pada kisaran tahun 1980 dan 1990, pemikiran mengenai studi sosial yang melanda ketidakpenentuan, ketidakkeputusan, dan ketidakmajuan secara konseptual telah dapat diatasi. Perkembangan studi sosial sebagai suatu bidang kajian telah dibahas. Studi sosial pada dunia persekolahan telah menjadi dasar ontologi dari suatu sistem pengetahuan yang terpadu, yang secara epistemologi mengarungi suatu perjalanan dalam waktu 60 tahun oleh NCSS sejak tahun 1965. Dapat disimpulkan bahwa social study adalah mata pelajaran yang lahir untuk menangkal keadaan masyarakat yang mengalami dekadensi dan mendorong rehumanisasi manusia. Social study terdiri dari 10 kajian, diantaranya budaya, waktu dan kontinuitas dan perubahan, manusia, tempat dan lingkungan, pengembangan individu dan identitas, individu, kelompok dan intimitas, kekuasaan, kewenangan dan pemerintahan, produksi, distribusi dan konsumsi, ilmu pengetahuan, teknologi dan masyarakat, global, hubungan internasional dan kewarganegaraan. Dalam bidang pengetahuan sosial, ada beberapa istilah yang memiliki kesan bersinonim mirip atau serupa. Istilah tersebut meliputi ilmu sosial atau social science, studi sosial atau studi sosial, dan ilmu pengetahuan sosial atau IPS, sehingga dapat disimpulkan bahwa IPS adalah bidang studi yang mempelajari, menelaah, dan menganalisis gejala masalah sosial di masyarakat dengan meninjau aspek kehidupan. B. Pendidikan IPS di Indonesia. Untuk menelusuri perkembangan pemikiran atau konsep ilmu pengetahuan sosial di Indonesia secara historis epistemologis terasa sangat susah karena ada dua alasan. Pertama, di Indonesia belum ada lembaga profesional bidang ilmu pengetahuan sosial setua dan sekuat pengaruh NCSS dan SSEC. Kedua, perkembangan kurikulum dan perkembangan ilmu pengetahuan sosial sebagai ontologi ilmu pendidikan atau disiplin. Latar belakang dimasukkannya bidang studi ilmu pengetahuan sosial ke dalam kurikulum di Indonesia karena pertumbuhan ilmu pengetahuan sosial di Indonesia tidak terlepas dari situasi kacau, termasuk dalam bidang pendidikan sebagai akibat
sebagai akibat pemberontakan G30 SPKI yang akhirnya dapat ditumpas oleh pemerintahan Orde Baru. Replika pada tahun 1969 sampai 1974 terdapat 5 masalah nasional dalam bidang pendidikan, yaitu kuantitas, kualitas, relevansi, efektivitas, dan pembinaan generasi muda. Ilmu pengetahuan sosial dirumuskan atas dasar realitas dan fenomena. IPS mengkaji seperangkat peristiwa fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Terkait dengan perkembangan sosial studi pendidikan IPS di Indonesia, Winata Putra dan kawan-kawan menyusun reorientasi pendidikan IPS sebagai berikut. 1. Menegaskan kembali visi ilmu pengetahuan sosial. 2. Menegaskan kembali misi pendidikan IPS. Ketiga, menata kembali program IPS. 4. Memantapkan kembali tradisi IPS. 5. Menata kembali sistem pengadaan penyelenggaraan guru pendidikan IPS. C. Paradigma pembelajaran IPS di SD atau FI. Tujuan utama pendidikan IPS di SD mengembangkan potensi peserta didik agar peka terhadap masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat, memiliki sikap mental positif terhadap perbaikan segala ketimpangan yang terjadi, terampil mengatasi atas setiap masalah yang terjadi baik menimpa diri sendiri atau masyarakat. Dalam jenjang sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah, mata pelajaran IPS memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Pada ruang lingkup mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial SD atau FI meliputi aspek-aspek sebagai berikut. 1. Manusia, tempat dan lingkungan. 2. Waktu, keberlanjutan dan perubahan. 3. Sistem sosial dan budaya. 4. Perilaku ekonomi dan kesejahteraan. Proses pembelajaran ilmu pengetahuan sosial akan berhasil apabila guru memiliki bekal pengetahuan formula IPS dan karakteristik IPS itu sendiri. Pelajaran IPS merupakan perpaduan dari 5 komponen yang terdiri dari time, speech, isu, konsep, dan relationship. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, maaf.